Ada sebuah cerita tentang seorang bapak bernama Pak Pradana. Beliau pengen rakit PC untuk bekerja sekaligus buat main game anaknya. Budgetnya sekitar 3-4 juta. Pengennya tampilannya estetik dan banyak lampunya. Tanpa perlu mikirin PC ini bakal boros daya. Dan setelah memutuskan merakit PC di tempat saya, jadilah PC estetik, murah, kencang, dan bisa buat main game-game PS5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Nah, buat teman-teman nih yang pengen banget main game-game konsol seperti PS5, PS4, Xbox Series, atau game AAA yang ada di PC, nggak ada salahnya nih buat niru rakitan PC kali ini daripada teman-teman beli konsol mahal. Dengan PC kali ini dan setting yang diatur sedemikian rupa, teman-teman bisa merasakan punya PC plus performanya bisa mendekati performa dari konsol kekinian. Oh ya, sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang kemarin sudah daftar membership. Sudah mulai banyak nih rencana nanti hari Jumat malam saya mau nge-live. Buat teman-teman yang pengen support lebih channel ini bisa join membership ya. Ketika live nanti bisa konsultasi langsung masalah PC dan nanti saya kasih link-link part murah waktu live. Cuma dengan 10.000 per bulan insya Allah akan dapat ilmu yang jauh lebih bermanfaat dari nominal yang teman-teman keluarkan. Yuk buruan join ya guys. Sekarang kita masuk ke komponen yang digunakan. Untuk part yang pertama, prosesor. Di sini saya pakai prosesor i5 Gen keempat, i5 4460. Kenapa nggak pakai yang biasanya i5 4570? Karena kemarin lagi kehabisan stok di tempat langganan saya, jadi pakai i5 4460. Spesifikasinya hampir serupa dengan 4570 dengan performa yang mirip sekali. Prosesor ini memiliki base clock 3,2 GHz dan boost clocknya 3,4 GHz. Soket 1150 dengan TDP 84 watt. Memiliki iGPU Intel HD 4600 yang bisa main game e-sport macam Valorant dan Dota 2. Terus harganya berapa? Prosesor ini bisa teman-teman beli di Tokopedia di harga Rp250.000. Lanjut ke HSF. Nah, di sini saya tidak pakai HSF bawaan Intel ya, tapi pakai HSF Jonesbo CR 1400 warna putih. Kenapa saya pakai HSF ini? Pertama, ini sudah punya 4 heat pipe dari tembaga. Kedua, ukuran besinya 14 cm walaupun ukuran fan-nya tetap 9 cm. HSF ini performanya lebih baik daripada Kiyosama KA200DW yang sering saya pakai. HSF ini bisa menyala jika motherboardnya ada colokan RGB. Sayangnya di mobile lawas seperti ini tidak ada. Jadi misal mau HSF-nya nyala masih butuh perangkat tambahan. Harga HSF ini di pasaran adalah Rp235.000. Part yang ketiga, motherboard. Pakai motherboard Asus H81 soket 1150. Motherboard ini memiliki 4 port USB 2 dan 2 port USB 3. Memiliki output DVI dan VGA. Sudah support SATA 3 dan PCIe 3.0. Harga motherboard ini adalah Rp260.000. Lanjut ya, kita ke RAM. Saya pakai RAM 8GB DDR3 2 keping 1600 MHz dari merek Hynix. Harga per kepingnya adalah Rp110.000. Jadi untuk 2 kepingnya adalah Rp220.000. Part selanjutnya SSD. Saya pakai SSD 256GB dari merek DST. SSD sekarang lagi naik banget ya teman-teman. Harga SSD 256GB saat ini rata-rata adalah Rp270.000. Part yang keenam, harddisk. Saya pakai harddisk WD Blue 500GB untuk menyimpan game. Harga harddisk WD Blue 500GB dengan Sentinel dan health 100% adalah Rp75.000. Part selanjutnya PSU, karena nanti saya akan pakai VGA dengan daya yang besar harus pakai PSU 500W ke atas dengan sertifikasi 80+. Nah, kali ini saya pakai Deepcool PF500. Ini adalah PSU 500W dengan sertifikasi 80+ wide. Sudah punya 2x8 pin power VGA. Jadi aman buat ngangkat VGA dengan daya yang besar.
kabelnya pun flat jadi gampang ngaturnya. Untuk harga PSU ini di Tokopedia adalah Rp560.000. Part yang ke-8, casing. Saya pakai casing Venom RX Diamond XS yang warna hitam. Dulu saya pernah pakai casing ini juga, tapi yang warna putih. Ini casingnya mirip kayak akuarium, yang cuman muat buat motherboard maksimal di ukuran MATX. Casingnya enak nih buat pemasangan part-partnya karena kabel manajemennya bagus dan luas. Harga casing ini saat ini di Tokopedia adalah Rp450.000, tapi ongkirnya lumayan mahal ya karena ukurannya yang besar. Part yang ke-9, fan 12 cm. Saya butuh 5 biji dari merek RX7 dengan warna putih. Harga per piecesnya Rp27.000 atau untuk 5 piecesnya Rp135.000. Ini adalah fan yang dual ring. Pastikan ya teman-teman kalau cari fan yang dual ring karena lebih bagus untuk dilihat. Part terakhir, VGA. Ini adalah VGA Red Devil RX 580 8GB. Ini VGA berat bos. Beratnya sekitar 2-3 kg. Warnanya merah dan hitam dengan tulisan Red Devil yang menyala. VGA ini punya spesifikasi VRAM 8GB 256-bit GDDR5. Karena ini adalah versi OC pabrikan, base clocknya naik dari 1257 ke 1355 MHz dan boost clocknya naik dari 1340 ke 1380 MHz, naik sekitar 5% dari versi yang biasa. TDP VGA ini adalah 185 watt dengan output 1 HDMI, 1 DVI, dan 3 DisplayPort. Membutuhkan power pin konektor 1x6 pin ditambah 1x8 pin power. Inilah alasan kenapa saya membeli PSU Deepcool PF500 yang punya 2x8 pin power. Dan pastinya VGA ini sudah support DirectX 12. Harga VGA ini di Tokopedia adalah Rp1.150.000 dan saya beli dalam kondisi yang masih sangat bagus dan masih ada segelnya. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk merakit PC ini adalah Rp3.605.000. Ini belum termasuk ongkir ya teman-teman. Kalau dengan ongkir, karena ini ada casing dan VGA yang lumayan berat, ongkirnya sekitar 200-300 ribu untuk teman-teman yang ada di Jawa. Kalau di luar Jawa mungkin ongkirnya bisa 400 ribuan. Sekarang kita cek biaya listriknya. Pastinya ini PC lumayan boros ya karena TDP VGA-nya besar, lampunya juga banyak. Ketika idle, PC ini menyerap daya yang ternyata sangat irit di 36 watt. Hal ini karena ketika suhu VGA di bawah 60 derajat, kipasnya tidak muter. Nah, waktu full load langsung naik ke 220 watt. Yuk kita hitung berapa sih kira-kira penggunaan listrik dalam 1 bulan. Kita asumsikan PC ini dipakai 4 jam sehari dengan listrik di rumah 900 VA. Maka dalam sebulan PC ini menghabiskan biaya listrik sebesar Rp35.600. Ini perkiraan listrik belum dengan monitor dan peripheral yang lain ya teman-teman. Selanjutnya kita uji sintesis. Kita uji prosesornya dengan Cinebench R15 i5 4460 mendapatkan skor multicore 487 GB. Dan untuk GPU-nya kita uji dengan Unigine Heaven di setting 900 Pilo mendapatkan skor 5127. Ini skor yang mirip dengan GTX 1650. Menariknya suhu maksimal dari RX 580 yang ini adalah 66 derajat, termasuk sangat dingin karena mungkin punya 2 kipas yang sangat besar. Lanjut yuk sekarang kita ke uji gaming. Nah ini pasti yang ditunggu-tunggu. Benar nggak sih PC ini bisa buat mainin beberapa game yang ada di konsol seperti PS4, PS5, dan Xbox Series. PC 3 jutaan dibandingkan dengan PS5 yang harganya masih di atas 7 juta. Game yang pertama GTA 5. Di game yang juga ada di PS5 ini dengan setting 1080p very high mendapatkan FPS di 100-an FPS.
Game yang kedua PES 2021 di setting 900p high mendapatkan FPS yang stabil di 60 fps. Game ketiga, game sejuta umat Valorant di setting 1080p high mendapatkan FPS 150 sampai 200-an fps. Mantap. Game selanjutnya God of War di game spesial PS4 ini di setting 1080p high mendapatkan FPS 40 sampai 60 fps. Game yang kelima Resident Evil 4 Remake. Di game yang juga ada di PS5 ini kita pakai resolusi 900p high mendapatkan FPS 50 ke atas. Game selanjutnya ini adalah game request dari Mas Pradana langsung, Gran Turismo 2 di setting 900p high mendapatkan FPS 300-an lebih. Game yang ketujuh Forza Horizon 5 di game spesial Xbox ini dengan setting 1080p high mendapatkan FPS 60, kadang sempat drop sih ke 40. Saran saya untuk memainkan game ini mending di setting medium saja. Game yang ke-8 Far Cry 6 ini juga salah satu game yang ada di PS5 dengan setting 1080p high mendapatkan FPS yang nyaman di 60-an fps. Dan game yang terakhir Dota 2 di setting 900p rata kanan, ketika landing dapat 80-an fps dan ketika war dapat 40-an fps. FPS-nya agak rendah ya karena game ini CPU bound, jadi kepentok di prosesornya. Kesimpulan, saya sangat suka dengan performa PC kali ini. Bayangkan teman-teman, dengan budget 3 jutaan kalian bisa dapat PC yang bisa memainkan game lintas platform dari PS4, PS5, game-game PC, bahkan game Xbox Series. Walaupun saya yakin pasti akan lebih nyaman untuk memainkan game-game tersebut di konsol, karena konsol akan lebih stabil FPS-nya, sedangkan di PC mungkin tidak begitu stabil. Tampilan PC ini juga sangat oke ya, bisa buat kerja, editing, atau kerjaan yang lain yang mungkin bisa menghasilkan uang. Kekurangan dari PC ini adalah boros daya kalau dibandingkan dengan konsol, lebih ribet dalam maintenance dan juga boros tempat. Sekarang silakan teman-teman nih yang menentukan mau pilih rakit PC atau beli konsol jadi saja. Demikianlah rakitan PC 3 jutaan dengan tampilan yang mantap dan performa yang uhuy dari channel Review Tech. Terima kasih ya sudah menonton. Silahkan komen kalau ada pendapat atau request rakitan PC selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.